Jadi kita nonton timnas dulu, abis itu baru kita lab lagi. Malam kita lab lagi guys. Ikut gak ya katanya Kak Nira? Ikut gak sih guys? Cuman hanya 4.000 aja. Nanti kalian bisa ikutan main guys. Itu hadiahnya banyak banget itu. 3 loh guys, 3 guys. Hadiahnya 3 bro. Air tenang menghanyutkan. Your team is picking. Dapatnya 3 bro. Dalam Bisa sih Mar katanya. harapan. Kalau kalian mau ya, kalau kalian mau. Atau bisa juga share ke teman-teman kalian juga bisa guys. Siapa tahu teman-teman yang jago Lukas ya bisa ikutan main dan nanti bisa dapetin hadiahnya guys. Lumayan sih guys. Ini apaan? Suara Dapat merdu weekly dari pass penderitaan. 3 biji guys kalau juara 1 guys. Weekly pass 3 biji kalau kalian bisa dapat guys. Ntar ku tawarin. Boleh yang jago-jago Lukas ya. Yang sepuh-sepuh teman-teman ya. Kalau bisa sih yang sepuh-sepuh biar seru bro. Nanti mulai jam 7 semua pertandingan di Levin. Jadi nanti kalau kalian mainnya di game ke-8 ya berarti agak antar-antaran ya. Jadi jam 7-nya bukan jam 7 tank semuanya main enggak guys. Kita lihat satu per satu ya. Karena kita pengen lihat kesuksesan pemain tersebut yang bisa dapetin kemenangan ya teman-teman ya. Asal jangan Pahat aja daftar, Lukas dia yang pulang duluan nanti. Waduh. Oh iya udah lama Pahat nggak kelihatan guys. Pahat lagi sibuk kah? Is banning. Terbang. Pahat lagi sibuk kah? Kanera kah? Semua target Your team terlihat. is picking. Mas Kimi berapa siap katanya menembak. Tuan Muda Zero? 4.000 tapi ini last gameku. Nanti malam kita lab lagi. Nanti malam kita lab lagi bro. Pahat sibuk hunting daging kurban. Buset, masih hunting daging kurban kah? Selesai Indo main kita langsung lab guys. Usaha langsung lab. Jadi nanti kalian bisa langsung ikutan main bro ya. Antara kalau Indonya kelar jam 7 berarti jam 7 langsung lab. Kalau misalnya setengah 8 atau kalau misalnya jam 8 guys. Oke? Tergantung. juga lahir dari penihian. Dan dapat quiz katanya Prince hari-hari guys. Guys jangan quiz mulu gak sih guys? VIP gak sih bro? Boleh Franco idol gak? Idol atau idok nih? Oh, Indo versus apa? Indo versus Jepang Your guys. team is picking. Itu guys, apa lawan Jepang di 17.35. Kalau kalian pengen nonton dulu aja, nanti bareng-bareng kita nobar di rumah masing-masing. Tapi nanti setelah itu kita coba ramen lagi buat kostum guys. Kawan, tulang Seharga besi. cilok katanya Kak Nira. Cosplay Kak Daisy dulu. Boleh. Waduh guys. Boleh bang tuh, boleh. Nobar di rumah masing-masing. Iya, nobar di masing-masing gak sih? Gak apa-apa gak sih bro? Malan, cilok katanya. Cilok tapi enak gak sih guys? Jujur aku juga suka cilok lagi bejir. Cilok enak gak sih guys? Panas-panas ya kan? Kan lebih suka cilok yang dalamnya apa guys? Suka cilok yang dalamnya apa? Dalamnya harapan palsu kah? Cilok ori. Oh cilok ori. Kepikir harapan palsu ya. Oke, let's go. Welcome to dalamnya janji manis bejir. Janji manis yang awalnya sayang selamanya tapi malah meninggalkan kah? It's okay. Welcome to game kelima, last game di lab yang siang kali ini. Nanti malam kita bakal live lagi. Jadi kalian jangan khawatir. Live malam harusnya nanti bisa lebih seru karena tadi katanya sempet ada kabar ada yang pengen tim lawan tim ya. Wah itu harusnya bakal seru sih guys. Jadi tim lawan tim kayaknya nanti malam bakal ada ya teman-teman ya. Timnya siapa bang? Aku belum bisa infoin.
Tergantung nantinya mereka apakah jadi atau tidak ya. Semoga jadi sih. Iya, spar tim nih. Harusnya seru nih ya. Ada anak Esang yang mencoba untuk memakai Selena. Ada Triple yang mencoba untuk memakai Gatot dan berhadapan dengan seorang Real ya. Di bagian top lane dengan hero Belerik yang udah berhasil diambil. Mencoba untuk memaksakan pengambilan karena kelomang akankah berhasil terjadi. 2 tim doang sih guys. 2 tim doang sih ya. Jadi tim A lawan tim B gitu ya. Cuma nggak tahu sih mereka berapa game. Cuman kayaknya mereka akan meramaikan di Land of Dawn nanti ya. Di CAT juga guys. Kalian juga kalau punya tim bisa bawa timnya ke sini teman-teman ya. Ada spot yang soblet terjadi. First bolt akan dilakukan. Tarikan dari serang Gatsal. Apakah bisa membuat bencana? Di saat Esang malah muncul dari burst dan malah berhasil membuka satu ball first bolt. Dan pick off kedua pun juga harus terjadi karena seorang tanpa nama di gamenya kali ini. Dan lihat ada sebuah shield yang juga mulai dihancurkan. Nets menjadi pemain yang cukup berbahaya. Akan mulai mencoba untuk menyerang ke arah sebuah turret yang ada di bagian bawah sana. Dengan triple yang kini juga harus terkenakah sebuah pressure yang cukup besar. Anak Esang masih menari-nari, mencari lagi korban untuk bisa ditumbangkan kali serang. Harus berhati-hati dengan darah sekarang. Hampir saya tersambar lagi dengan Abyssal Hero. Untungnya anak Esang gagal untuk melakukan one last hit, tapi kini posisi untuk bisa mengambil karena spot Sartel di bagian top lane. Apakah akan dengan mudah bisa didapatkan? Dengan zone yang kini akan dilakukan secara perlahan ya. Pasukan dari tim Hierarchy apakah mulai mencoba untuk mengamankan karena sebuah Sartel yang pertama. Dengan zoning yang juga kini dilakukan langsung oleh serang DLZ di sana, mencoba gagalkan sebuah posisi yang mungkin akan diisi oleh teman-teman dari tim EPOS untuk bisa memudahkan mereka memberikan kejutan dengan turtle yang pertama. Masih akan mulai mencoba untuk diserang oleh seorang Gyu yang mulai mencoba untuk mencolong start, mencoba untuk memberikan serangan-serangan tipis-tipis. Mulai setengah darah sebuah Lord dan kini akankah harus malah berhasil pasukan dari tim Hierarchy pun mengambil. Belum ada yang blow dan juga malah berhasil untuk mereka lakukan. Tapi pengambilan Sartelnya, Retribution from Q berhasil dimanfaatkan dan masih bisa membuat dia pun selamat dalam pertarungan. Namun sayangnya tanpa nama. Lagi-lagi harus tereksekusi dengan pergerakan dari serang Nets yang lagi dan lagi berhasil beraksi. 2 pick off bahkan 3 pick off diciptakan kali ini. Nets selangkah lebih bagus dibanding gold laner dari teman-teman tim EPOS. Dan juga ini bakal menimbulkan masalah ya. Khususnya sebuah turret kalau misalnya malah dihancurkan duluan. Dan ini akan ngebuat pasukan dari tim EPOS sepertinya harus lebih memperhatikan ya sebuah turret mereka yang ada di area bawah sana ya. Jika mereka ingin mencoba untuk mendapatkan sebuah kemenangan di game kali ini. Posisi yang cukup memang vital juga ya kalau misalnya gold laner nggak dikasih berkembang. Apalagi dengan pick up yang cukup banyak harus malah dia rasakan. Revolt pun juga harus kini tertumbangkan. Temps obat pun terbuka. Dan kita lihat mencoba untuk membuka sebuah sarian. Q pun berhasil menciptakan 1 point kill. Meskipun harus berhati-hati, Reborn Flation mungkin bisa mendorong pasukan dari tim EPOS pun untuk bisa kesulitan pulang ke arah belakang kali ini. Dan masih ada sebuah bisa lihat lagi. Anak Esang muncul dari area rumputan, mencoba memberikan kejutan di saat sebuah tabrakan pun juga kini akankah harus malah berhasil untuk mendapatkan karena pemain dan entropi. Gagal menyambutkan serang Nets. Tumbangan dapat untuk pasukan dari tim EPOS lakukan. Abyssal Hero lagi terkonek dan bisa jadi masalah. Abyssal Trap tadi juga sempat mengenai ke arah seorang tanpa nama di sana. Memohon lasitnya lebih prioritaskan ke serang Revoyer yang harus kesulitan untuk bisa pulang. Dan masih ada satu sontekan serangan DLC. Ini juga jadi salah satu pemain yang juga bisa sangat-sangat menguntungkan juga buat teman-teman dari tim Hierarchy agar bisa memberikan poin kill ya, yang kini udah sampai bahkan ke arah 9 pick off ya di gamenya kali ini. Sementara 3 kali poin kill baru berhasil dibuat oleh pasukan tim EPOS, membuat mereka dalam posisi yang gak cukup baik. Mungkin ada sebuah tabrakan seperti yang mungkin bisa dilakukan. Siapa yang harus tersambar, tapi tabrakan entah kemana. Namun sayangnya serang triple pun juga kini harus ke dalam sebuah bencana. Ada Real yang mencoba untuk mendekat, namun kini tinggal satu bakal mencoba untuk mempersulit serang triple untuk bisa selamat. Tapi malah kemenangan malah berhasil didapatkan. Pick up diciptakan, namun gagal untuk bisa bertahan terlalu lama. Dan satu lagi Rhapsody
memaksakan seperti anak Esa untuk bisa dipukul mundur kali ini. Seperti bagian bottom lane, Nats pun juga mulai beraksi. Namun kira sebuah kejutan yang bisa membuat seorang Nats dalam ancaman. Meteor sempat terbuka di saat Gio pun berhasil mengambil ke arah spot Sartel. Retribution kembali berhasil dimanfaatkan kali dan killing spree. Bersama dengan serang Gato yang juga kira akan harus tereksekusi dengan bantuan sebuah Rhapsody dan sebuah Death Sonata. Namun sayangnya dengan menyimpannya sebuah Bloody Hand, ini malah membuat pasukan dari tim Hierarchy bisa nge-counter dengan cukup cepat ya. Bahkan Reveal pun juga nggak dikasih selamat. Kepungan yang semakin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim Hierarchy membuat mereka pun cukup banyak mendapatkan poin kill di game kali ini ya. Dan ini baru ngebuat pasukan dari tim Epos pun menambah 2 pick off-nya aja ya. Mereka harus bisa lebih semangat lagi. Mungkin bisa ngebawa ke arah end game-nya karena mereka juga punya seorang Granger yang tentunya mungkin bisa dimanfaatkan juga di gamenya kali ini. Tabrakan kini akan berhasil untuk mengikat seorang pemain. Siapakah yang akan dijadikan aksi untuk bisa diamankan? Rafael masih menunggu. Oh, tapi tabrakan di proses terjadi ke arah top lane. Dengan posisi dari pasukan tim Hierarchy yang juga kini mulai mencoba meningkatkan permainan mereka. Lebih memaafkan sebuah team fight untuk bisa membawa seorang Nupu terancam. Apakah sebaru pun juga harus mengenai dirinya. Seorang Nets pun terlalu sendirian, tapi kini mendapatkan bantuan triple. Berhasil sepertinya memberikan bantuan yang cukup kuat. Dan kini harus membuat sebuah turret di bagian top lane pun bakal mulai berhasil untuk dihancurkan. Dan geng-gengan pun terjadi. Real masih mencoba selamat dan reward violation pun hampir saja membuat dirinya pun harus tumpang juga. Luar biasanya tim fight dari Hierarchy yang begitu semakin baik ya. Ini bakal membuat mereka pun sepertinya harus dengan mudah mengambil ke arah sebuah turtle-nya untuk gamenya kali ini. Turtle yang berikutnya akan mencoba untuk didapatkan lagi. Bisa memberikan Meteor yang gagal untuk bisa mengenai ke arah pemain. Lebih memfokuskan untuk bisa melakukan sebuah platingan. Dengan kira Bloody yang juga berhasil menyambarkan serang Gio dan tumbang pun juga harus balik dia dapatkan. Dengan posisi yang kini semakin mengancam, apakah masih berhasil pulang ke Rangernya? Berhasil ternyata selamat ke area belakang sana. Dan lihat dari teman-teman tim Hierarchy, mereka akan mulai mencoba untuk juga ngebawa ya sebuah momentum untuk ngamanin ke arah sebuah turtle-nya kembali dengan Retribution yang berhasil untuk dimanfaatkan oleh pasukan dari tim Hierarchy. Setelah tabrakan seorang Reveal pun juga kini akan berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah pemain, mencoba untuk menyelitas ke arah bawah. Namun sayangnya harus sulit untuk bisa melakukan sebuah tabrakan di sana. Harus ada penjegalan ke arah sebuah area dan kini malah jadi masalah. Reveal apakah berhasil pulang, namun DLC pun berhasil menyambar magic damage yang cukup kuat. Bisa sebuah Avatar Guardian pun juga gagal untuk bisa mendapatkan serang tanpa nama yang masih berusaha untuk kabul. Namun Real Malaysia pun juga tadi cukup ready, hampir saja membuat dirinya pun untuk bisa pulang kali ini. Namun split push pun juga kini terjadi di saat tersenang Nukazashi mencoba menciptakan turret di bagian tengah untuk bisa didapatkan langsung dan turret di bagian tengah akhirnya berhasil dihancurkan. Mencoba untuk mendapatkan momentum sidanya. Tapi kini juga harus mengalami sebuah kepungan. Purify Gaming mencoba menyelamatkan. Menunggu serang Gio untuk bisa datang. Tapi jika lawan satu akan menjadi sebuah ancaman serang Nukazashi jika harus sendirian. Sementara tabrakan samaan pun juga kini harus terjadi. Arah top lane sana triple. Terkena serangan cukup kuat. Dengan wave ini harus kembali plating dan serang Dizzy pun mencoba mendekat. Dengan kita juga di arah sampingnya ada tembakan yang juga terbuka. Rhapsody pun terjadi. Bloody yang digunakan. Di saat sebuah Avatar Guardian pun juga kini malah berhasil untuk datang. Membuat Reveal pun sepertinya kesulitan untuk bisa pulang ke arah belakang sana. Dan ini menjadi tempat di mana seorang DLC pun ternyata bersinar. Double kill. Berhasil dia dapetin langsung dan tersisa 3 orang member aja ya dari teman-teman tim Epos yang ngebuat pasukan dari tim Hierarchy harus punya kesempatan sepertinya yang cukup besar agar bisa ngambil ke arah Lord yang kini ada di area bawah sana ya. Lord akan bisa didapatkan, zoning mungkin bisa terjadi. DLC masih mencoba membawa beberapa bantuan platingan lagi dan Nets pun juga mulai mencoba ya untuk ke bagian bawah untuk kali ini, tapi sayang Gato pun harus tertumbangkan langsung. Gak adanya sosok Roamer. Ini bisa jadi masalah penting untuk pasukan dari tim Hierarchy. Epos mungkin lebih semangat lagi dengan kehilangannya pemain. Mungkin bisa membuat mereka pun memulai sebuah efek zoning ya. Meskipun juga harus bisa menghindar. Nggak bisa Leroy yang tadi sempat serangan yang lakukan.
Namun 2 pick up diciptakan, Nuts pun juga harus tertumpangkan. Lihat, 3 orang pemain kini harus berhadapan dengan 5 orang pemain. Dan pengejaran pun juga masih terbuka. Ada Word of Direct yang juga akan berhasil diaktifkan. Tapi Real mencoba untuk memilih bersama-sama dengan seorang tanpa nama untuk bisa pulang ke arah belakang lagi. Dan anak Esang sepertinya mencoba untuk membuka beberapa vision tambahan. Karena mungkin ada pemain-pemain yang sedang mencoba untuk bersembunyi ya. Dengan kini juga harus memprioritaskan lagi pengambilan ke arah sebuah purple-nya. Gyu mencoba untuk mengejar. Anak Esang sepertinya bakalkah tereksekusi. One last hit seperti gagal dilakukan. Dan Gyu pun harus berhasil diamankan. Tumbangan yang ke-6 harus terjadi dari seorang Esang yang malah berhasil memenangkan sebuah base situation. Dengan posisi ada sebuah Lord yang juga kini akankah harus berhasil untuk diambil di tangan pasukan dari teman-teman tim Hierarchy ya. Ya mungkin bisa melakukan pengambilan langsung di gamenya kali ini. Dan kita lihat juga posisi mereka akan mencoba membuka sebuah team fight. Refer pun gak berhasil untuk selamat. Lagi dan lagi harus tertumbangkan dengan 12 pick off. Ini bukan menjadi sesuatu yang mudah ya untuk seorang Revoyer. Kembali dengan lure juga kini akan mencoba diambil langsung di tangan pasukan dari teman-teman tim Hierarchy. Walaupun berhasil didapatkan langsung oleh tim mereka dengan harus juga menghilangkan seorang tanpa nama. Lihat di bagian atasnya, seorang Nukazashi masih berfokus untuk bisa menjalankan sebuah split push. Dengan bisa Liro yang hampir saja berhasil menjadi dirinya. Sebuah Avatar yang pun juga berhasil terconnect. Prefect Game menjadi penyelamat. Versus seorang Triple. Dan kini malah berhasil membuat diri pun sepertinya kabur. Jadi posisi bagian tengah pun cukup juga menegangkan. Apa dengan Real Inflation yang bahkan sebuah manciman yang mantap pun cukup ready. Menangkap langsung Real untuk bisa tertumbangkan di gamenya kali ini. Sebuah meteor pun juga tadi sempat terjadi dan memberikan ancaman. Namun saya tertarik ke area depan. Tanpa nama pun harus kembali ditumbangkan. Dan ini menjadi sebuah Lord yang seperti tadi sempat malah masuk ke arah lain ya. Wah, untungnya masih bisa dijalankan dengan baik oleh Triple. Yang kini akan mencoba untuk membawa pelatihan pun untuk juga bisa dilakukan. Bantuan yang harus difokuskan agar membuat Lordnya pun berhasil menyambar langsung ke arah base yang ada di area bawah sana ya. Yang akan jadi akhir untuk pasukan TV Pos yang mungkin berhasil langsung dikalahkan di game yang kelima kali ini. Yang mulai ada beberapa pemain yang kini mulai masuk. Avatar Grand pun jadi ancaman lebih. Di saat Reward Pressure pun juga mencoba digunakan. Sebuah immortality pun hilang. Triple mencoba untuk kabur. Namun posisi Andro pun juga kini terbuka diserang Nets yang berhasil menyambar sang pemain untuk bisa langsung tertumpangkan. Tertembak cukup dalam. Meskipun gak berhasil pulang. Nets juga diamankan. Namun Lord pun juga berhasil terpanis ya. Sehingga harusnya menjadi kesempatan untuk pasukan dari tim Ipos setidaknya untuk melakukan recovery. Namun mereka pun juga harus kehilangan beberapa pemain lagi. Dengan Gilzen juga kayak harus terkena sebuah meteor shower. Membuat dirinya pun harus menunggu seorang anak Esang untuk bisa bertempur. Dan lihat, masih begitu manis untuk meliuk-liuk anak Esang. Kini mencoba untuk membawa beberapa pemain untuk bisa masuk. Mencoba untuk menghancurkan base langsung di area tengah sana. Tapi sepertinya tidak akan dengan mudah untuk bisa mendapatkan base tour tersebut ya. Laska katanya Kak Daisy katanya, iya nanti setelah timnas udah kelar kita juga lab lagi ya. Nah kalau itu kalau rame kita nanti bisa sampai malam ya teman-teman ya. Nanti setelah timnas kelar kita lab lagi kok Kak Daisy, aman ya. Kak Daisy nanti kalau misalnya mau ikutan di lab malam boleh, gaskan, ramaikan bro. Mencoba membuka sebuah abyssal trap untuk bisa mendapatkan ke arah pemain Gyu. Lihat kali ini berhasil juga mencuri lagi ke arah sebuah purple. Mencoba untuk ke bagian atas. Melakukan sebuah recall sepertinya terlebih dahulu. Namun posisi di bagian tengah pun hampir saya berhasil untuk menarik ke arah pemain di depan sana. Sampai subuh katanya, mana ada guys. Jangan sampai subuh, sampai jam 12 menurutku sih bisa ya. Bisa kalau kalian ramein teman-teman ya. Jika sebut sarikan kematian dan serang Gatsau membawa bencana. Dan lihat serang Netsin juga harus mau beres untuk langsung terpick up di sana.
Nes masih menjadi pemain yang cukup berbahaya. Tabrakan pun juga gagal untuk bisa mengenai karena pemain dari yang pengira sendirian. Terhadap tembakan yang cukup dalam dan Nets memberikan lagi sebuah tusukan dengan sebuah tembakan yang harus malah membuat dirinya pun terkena tumbangan dan Gyu ternyata masih berhasil kabur. Namun posisi sebuah base pun juga kini akan langsung mencoba dihancurkan oleh pasukan dari tim Anarki, membawa ke game yang kelima untuk langsung dimenangkan di gamenya kali ini. Anak Esang mencoba memberikan tas-tas dan base-nya pun masih gagal untuk bisa dihancurkan. Oh, one last hit sepertinya masih gagal terjadi. Meskipun beberapa tumbangan pun lagi dan lagi terjadi untuk pasukan tim Impos di game kali. Dan base-nya pun didapatkan. Dan harus langsung ngebuka kemenangan dari pasukan tim Anarki. Dan Impos pun harus kini dikalahkan dengan permainan begitu manis untuk game yang kelima ya. 2 coklat dari Revoyer dan juga tanpa nama. Cuman ada 2 silver lain juga terjadi karena serang Nukazashi dan juga seorang Real di sana. Nice banget timnya katanya. Punggung gua sakit min katanya. 2 coklat terjadi, 2 silver terjadi. Gyu dapetin MVP ya. Dengan 7 pick off dan tumbang sebanyak 6 kali, 3 kali assist terjadi untuk gamenya kali ini. Sementara kalau kita dari tim lawannya ini full emas ya. Tinggal Diaze yang berhasil untuk mendapatkan permainan terbaiknya ya. Memang buff ya. Buffnya itu emang mandi sih si Diaze ini sih bro. Bermain dengan kepintaran dari seorang nggak tahu yang juga beberapa kali bisa menarik dengan mancing mania mantapnya ya. Dan ada 2 emas yang juga berhasil dapatkan oleh serang Nets, menjadi pemain yang memang sering ngebawa point kill ya bersama dengan Anak Esang. Dan asisnya juga lebih banyak didapatkan oleh serang triple ya dengan 10 kali asis juga guys. Jadi pemain yang bisa juga ngemulai war, kadang bisa juga jadi pemain yang bisa ngasih impact dari segi pertarungan jika nantinya baru muncul dari area belakang ya. Durability-nya kuat, bisa ngebuka pukulannya juga sangat kuat, damage-nya. Itu yang jadi masalah buat teman-teman dari tim lawannya yang memang kayaknya agak sulit untuk bisa ya melakukan permainan dengan cukup baik ya. Masih ada adaptasi yang kayaknya harus mereka lakuin. Masih ada teamfight yang mereka juga harus bisa lebih tingkatin lagi ya. Cuman emang agak sulit juga karena mereka juga udah mulai kebobolan guys dari segi base-nya. Dan tentunya dengan permainan yang agresif akhirnya pasukan dari tim Anarki bisa ngebawa ke arah kemenangan ya. Lupa pakai sepatu bang. Buset bang, triple nggak pakai sepatu kah? Itu pakai ya, pakai setidaknya kaos kaki dulu gak sih? Kasihnya linknya katanya. Iya itu Gyu tadi gacor banget guys linknya guys. Padahal udah sangsing ya. Kurang 3 kill sama 2 assist jadi 3, 15, 6 katanya Nets. 15 buset guys, 15 kalian mau anak orang 15 kali tumbang kah maksudnya kah kalian mau kah guys? Itu udah 15 itu si Revoyer guys. Bang Nes nanti lanjut lagi di malam ya. Nanti kita lap lagi malam guys. 4000